Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para perindu keridhaan Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, yang kami muliakan, mari kita lanjutkan belajar kita bersama-sama untuk mencari ridha Allah agar semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada masalah rumah tangga. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar rumah tangga itu indah. Tidak cukup bahan bagus. Kita gambarkan dalam rumah tangga seperti bangun rumah. Bahannya bagus. Mulai dari keramiknya termahal, granit termahal, genteng terbagus, besi terbagus. Tapi kalau tidak dibangun oleh seorang insinyur yang mengerti tentang pembangunan, nggak akan bisa bagus bangunan tersebut. Atau sebaliknya, orang punya keahlian kayak apapun, tapi ternyata bahannya nggak karu-karuan. Ya susah membentuk sesuatu yang hebat. Tapi jika dipadukan antara bahan yang bagus, kemudian dengan ilmunya, maka akan muncul sebuah bangunan yang luar biasa. Rumah tangga pun demikian. Kalau kita ingin membangun, maka di sana ada muqaddimah yang akan kita bahas pada pertemuan yang berbeda. Memilih bahan yang bagus, tungkahul mar'atu li arba'in, yaitu untuk memilih pasangan yang benar. Anggap saja ini sudah memilih pasangan, karena bab memilih pasangan adalah babnya berbeda. Setelah terpilih pasangan yang bagus, maka nggak cukup, harus ada ilmunya, bagaimana agar menjaga agar tetap bagus dan sebagainya. Yang pertama adalah, dan akan kita hadirkan pada kesempatan saat ini, dan insya Allah kita akan buat silsilah sampai ke berapa nanti. Yang pertama adalah agungkan pernikahan. Setiap saat kalau Anda mengingat sebuah pernikahan, maka ingat agungnya pernikahan. Karena ini adalah menghalalkan sebuah jalinan atas nama Allah. Karena Allah, perintah Allah. Jadi libatkan Allah di dalam pernikahan ini. Maksudnya Anda harus merasa bahwasanya Anda melakukan pernikahan karena Allah. Dan Anda harus sadari bahwasanya dengan pernikahan ini Nabi berbangga, Nabi senang. Bahkan Nabi menyuruh, tanakahu taktsuru, nikahlah agar engkau semakin banyak umat Nabi. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan berbangga kelak di hari kiamat dengan umatku. Jadi kita ini akan dibanggakan Nabi. Maka sadarlah, kalau kita menikah kita ingin menggembirakan baginda Nabi. Anda yang mengaku rindu Nabi, menikah untuk dekat kepada Nabi SAW. Nah, mengagungkan pernikahan karena di situ ada Nabi, ada Allah, ada ridho Allah, ada surga. Lihat sentuhan tangan kepada seorang suami atau istri, pahala. Memberikan senyum, pahala. Nafkah yang diberikan seorang suami kepada istri lebih daripada pahalanya berderma untuk jihad di jalan Allah. Begitu sebaliknya, jika seorang laki-laki memberikan uang kepada wanita yang haram baginya untuk dinikahinya, untuk haram baginya, wanita lain menyentuh tangannya, menafkahi orang yang dizinainya, lihat, biarpun seolah-olah membantu, tapi dia telah menjerumuskan. Harta yang diberikan menjadi sebab masuk neraka. Apalagi perzinaan dan seterusnya. Nah ini, tapi di dalam rumah tangga yang mulia, indah, memuliakan sebuah pernikahan. Ada Nabi di dalamnya, ada ridha Allah di dalamnya. Lah mengagungkan pernikahan ini sangat penting. Dan harus kita anggap ini agung, bukan sekedar pertemuan laki perempuan. Kalau hanya pertemuan betina dengan pejantan, binatang pun bisa melakukannya. Tapi kita sebagai orang beriman punya niat. Karena Allah, di situ ada Allah dan Rasulnya. Nah, di negeri kafir sana, bahkan agama yang lain pun, mereka tidak mengatakan perzinaan itu boleh. Akan tapi karena mereka menganggap pernikahan itu adalah biasa, bukan suatu yang agung, maka secara otomatis yang namanya pernikahan yang semula agung ini, karena tidak diagungkan lagi, merosot derajatnya. Sehingga pernikahan menjadi rendah. Karena rendahnya pernikahan, maka bagi seorang yang ingin berhubungan laki dengan perempuan, tidak penting, tidak perlu lagi mikir namanya pernikahan. Karena pernikahan tidak dianggap sebagai sesuatu yang agung. Maka secara otomatis masuk bab zina. Sehingga pernikahan derajatnya turun kepada perzinaan. Bukan karena zina diperkenankan. Karena di saat orang tidak mengagungkan pernikahan, maka mudah baginya untuk melakukan perzinaan. Dan di saat tidak mengagungkan pernikahan, lihat, akan mudah orang merusak pernikahan. Tidak menghargai pernikahan, tidak akan rindu untuk menciptakan keindahan dalam sebuah rumah tangga. Dan ingat, bagi yang sudah menikah, kalau dia mengagungkan pernikahan dia akan menghargai pasangannya. Karena ini adalah kiriman dari Allah yang halal.
Dan bagi yang belum menikah, susah melakukan perzinaan, pasti dia akan rindu untuk mengambil yang halal karena dia mengerti tentang agungnya sebuah pernikahan. Inilah poin pertama yang harus dihadirkan. Semoga Allah mudahkan kita menjadikan hati kita hati yang punya kepercayaan bahwasanya di dalam pernikahan adalah ada ridho Allah, ridho Nabi Muhammad, sehingga dengan modal ini kita bisa menjaga rumah tangga kita dengan menyambungkan kepada Allah dan Rasulnya. Rumah tangga yang indah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.